Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-40. Saya mengajak kita semua, mari mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan baca bersama-sama dalam surat 1 Korintus pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-40. Mari kita mulai baca dari ayat yang pertama. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, jangan saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tapi Allah manggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha menyediakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, jangan ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. Tapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis.
dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Tapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai Roh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-40. Namun hari ini kita tidak akan membahas seluruh dalam pasal 7. Kita akan sedikit membahas secara ringkas saja tentang pasal 7 ayat 1 sampai 10. Tentang kudusnya pernikahan yang harus dijaga bersama antar suami dan istri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, surat 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 10 hari ini, Paulus dituntut untuk bijak menjawab setiap persoalan yang dihadapi jemaat di Korintus, agar tidak terjadinya masalah yang akan membuat semakin meruncing. Dalam teks hari ini Paulus merespon pertanyaan-pertanyaan jemaat Korintus tentang pernikahan. Ya, karena kota Korintus adalah pusat pertemuan, banyak kebudayaan dan bereputasi sebagai kota yang liar dengan berbagai teater, pasar, dan kuil. Korintus juga merupakan pusat penyembahan Asklepius, dewa penyembuhan, dan pusat penyembahan terhadap dewi cinta Afrodite. Berita buruk didengar oleh Paulus tentang kebejatan moral, persinahan, dan percabulan. Oleh sebab itu, Paulus meluruskan pandangan jemaat sekaligus menasihati mereka agar laki-laki dan perempuan tidak melakukan percabulan, terlibat hubungan yang tidak sah, sehingga baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Laki-laki dan perempuan yang ingin hidup bersama harus diresmikan dalam sebuah pernikahan, karena hubungan seksual harus dilakukan dalam kekudusan pernikahan. Karena memang didapati ada yang telah bertahun-tahun hidup bersama dalam hubungan yang belum resmi, masih kumpul kebo. Di era masa kini hari ini yang kita sedang jalani, seks bebas sedang mengancam generasi kita dan anak-anak kita. Ada yang sulit keluar dari dosa seks, masih berstatus pacaran, tetapi sudah melakukan hubungan yang layaknya suami istri, akibatnya hamil di luar nikah. Ada yang hidup dengan istri maupun suami orang, dan hal tersebut dianggap biasa dan tidak merasa malu. Ini adalah wajah buruk generasi kita. Apa yang harus kita lakukan? Membiarkan saja, sama halnya dengan membiarkan generasi ini dipersiapkan masuk ke era Sodom dan Gomora dan melegalkan dosa. Oleh karena itu, dibutuhkan peran orang tua, peran komunitas yang sehat, dan peran gereja untuk mengingatkan bahaya percabulan, bahaya persinahan, bahaya perselingkuhan, dan seks bebas di luar pernikahan, bahwa itu akan membawa kematian, bukan secara rohani tapi juga secara jasmani maupun masa depan hidupnya dan keluarganya. Maka dari itu pendidikan tentang seks dan dampak positif dan negatifnya perlu diajarkan dalam terang firman Tuhan kepada generasi muda hari ini, baik yang tua maupun yang muda. Mari kita melangkah lebih jauh sedikit berbicara mengenai pasangan suami istri yang sudah terikat dalam hubungan pernikahan. Paulus mengingatkan hendaklah memahami tanggung jawab masing-masing.
bahwa ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, tidak boleh diabaikan. Istri menghormati suami. Mengapa demikian? Karena ada istri yang setelah menikah mempunyai karir yang bagus, pengetahuan yang luas, pergaulan yang luas, ekonomi yang mapan, mulai tidak memperhitungkan kehadiran suaminya, suka bertengkar dengan suaminya, keras kepala kalau diingatkan, dan tidak mau mengalah, sehingga suami merasa tidak lagi dianggap. Dan sebaliknya, ada suami yang merasa bahwa dirinya berperan penting dalam keluarga. Semua yang dibutuhkan sudah tersedia, menganggap remeh istri yang dinikahinya dengan cinta, mulai berkata dan bertindak kasar, mau menang sendiri, sehingga istri merasa terluka lahir dan batin. Mencintai itu satu paket dengan menghormati dan menghargai. Jadi kalau kita mencintai dia, maka hormatilah dan hargailah. Kebutuhan lahiriah, batinia harus dipenuhi. Paulus menegaskan janganlah saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Faktor jarak dan faktor kesibukan sering membuat kebutuhan seksual tidak terpenuhi. Akhirnya ada yang mencari di luar rumah, apalagi dengan godaan teman-teman lama di jejaring sosial. Ada yang mulai tergoda dengan cinta lama yang menawarkan kepuasan yang tidak diperolehnya di dalam rumah tangganya. Keutuhan rumah tangga yang dibangun bertahun-tahun terancam retak karena kehadiran orang ketiga. Bila godaan itu datang, bertekunlah dalam doa. Lawanlah dengan segenap kekuatan imanmu agar iblis tidak menggiring kita pada keinginan yang mencelakakan. Jangan ikuti hawa nafsu yang menjerumuskan. Karena kalau kita kalah, maka keindahan dan kebahagiaan dalam pernikahan itu akan berubah jadi bencana dan malapetaka sampai seumur hidup dan bahkan ketika kita mati pun. Teladanilah apa yang dilakukan Yusuf ketika godaan seksual datang bertubi-tubi dan dia tidak sanggup lagi untuk menghadapinya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yusuf lari dia meninggalkan tempat di mana ia digoda. Dan akhirnya kita dapat melihat bahwa Paulus mengingatkan bahwa Tuhan menghendaki bahwa pernikahan itu harus sampai maut memisahkan. Kepada orang-orang yang telah menikah, Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Berarti Tuhan tidak menghendaki perceraian. Ada banyak pasangan suami istri yang tidak mampu mempertahankan ikatan pernikahan sampai maut memisahkan. Janji-janji sehidup semati yang diikrarkan di hari pernikahan seakan dilupakan ketika badai persoalan datang dengan banyak sekali alasan yang tidak masuk akal. Begitu mudahnya suami istri mengambil keputusan untuk mengakhiri pernikahan yang awalnya mereka dasari dengan cinta itu. Ingat, perceraian tidak dikehendaki Tuhan karena merusak tatanan kehidupan yang sudah diberkati di hadapan Tuhan. Perceraian merugikan banyak pihak. Bukan hanya suami dan istri, tapi juga ada hati anak-anak yang terluka. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, mari terus bawa keluarga kita di dalam doa. Saling mendoakan satu sama lain antara suami, istri, dan anak-anak. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain sekalipun itu jarak yang jauh memisahkan kita. Tapi teruslah bawa di dalam doa. Jauhilah komunitas yang bawa kehancuran bagi keluarga. Dan ingat, jauhilah percabulan, jauhilah perzinahan, jauhilah perselingkuhan dan seks bebas. Karena semuanya itu akan membawa kehancuran dan kematian bagi rohani, bagi jasmani, bagi keluarga, dan masa depan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan kembali untuk menjaga kekudusan hidup dan kekudusan pernikahan. Mari terus terangi setiap jalan hidup kami, agar keluarga kami terus hidup di dalam kekudusan pernikahan. Ajar kami ya Tuhan, agar kami tidak jatuh dalam dosa seksual dan hubungan terlarang, baik dengan suami orang ataupun istri orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiring Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa.